Perjuangan Farah Quinn hingga kini ia sukses dalam karirnya adalah perjalanan panjang sangat berat yang patut ia kenang sampai kapanpun. Memulai dari bawah, merayap dalam sulitnya hidup, bahkan ketika teman-teman sebayanya masih menikmati masa remajanya, adalah masa di mana ia ditempa untuk jadi seorang yang punya pribadi kuat bagai baja. Jadi di sana aku tersiksa sekali, harus jalan kadang pagi gitu kan. Akhirnya aku sambil kerja di resort itu, aku kerja dimulai dari bawah sekali di dapur. Jadi aku mulai dari externship itu bikin kue, bikin roti, bikin bolu, bikin semuanya. Dan kerjaan di situ benar-benar kerja keras sekali ya. Kita kerja di restoran, di dapur ataupun jadi pelayan itu kita nggak boleh duduk sama sekali. Jadi kita duduknya cuma waktu istirahat makan siang, that's it. Selama kita kerja itu harus selalu berdiri. Dan itu aku kerja dari pagi sampai sore. Nah, di sana shift itu minimum 8 jam. Maksimum bisa sampai kapan aja ya. Tapi yang benar-benar busy season, aku bisa kerja selama 15 jam. Bayangin 15 jam berdiri di satu tempat. Aku akhirnya jadi pelayan lagi. Aku daftar jadi pelayan di restoran Jepang. Jadi bisa kebayang aku kerja di hotel dari pagi sampai sore, bikin kue, bikin roti, bikin macam-macam. Terus dari sore sampai malam aku jadi pelayan di restoran Jepang. Karena kalau jadi pelayan itu lumayan loh. Satu malam kita kerja mungkin sekitar 5-6 jam, itu bisa $150. Kadang kalau yang benar-benar lagi rame itu bisa sampai $300 per malam ya, itu tergantung ya. Tapi kan lumayan kan buat uang nambah-nambah gitu kan. So again, I barely slept. Aku juga tidurnya sedikit. Aku ingat sekali aku akhirnya bisa sempat ngumpulin uang untuk beli mobil sendiri. It was really ugly. Warna merah, tapi namanya juga hasil jerih payah sendiri ya. Yang I was fine. Aku bangga-bangga aja ya bawa mobilnya itu ya. Dan di situ benar-benar yang namanya perjuangan. I realize many things. Di sana aku benar-benar belajar tentang how to make decision for myself. Aku itu benar-benar waktu aku decided untuk ngambil sekolah pastry, itu aku benar-benar mikir, life is too short. Kita tinggal di dunia ini terlalu sebentar ya. We have to enjoy everything. Jadi walaupun untuk kerja pun, aku nggak bisa cuman yang bangun pagi kerja just because I need to make money. Like I want to be able to wake up in the morning. Aku pengen bangun di pagi hari yang merasa excited, like doing what I love to do. So sebetulnya sih, when you're following your passion, money is second. Waktu aku mulai benar-benar terjun secara profesional ke dunia pastry, yang sempet aku kaget itu ternyata it's actually really hard work. Itu aja. Bisa dibilang kalau kita benar-benar mulai dari bawah ya, itu bisa dibilang kita kerja kayak kuli. Ya, karena kalau kita misalnya bikin kue, bikin bolu, bikin roti di rumah, itu paling kan tepung terigunya 1 kilo, setengah kilo, 200 gram. Kalau kita kerja di dapur profesional, itu sekali bikin adonan tuh 50 kilo tepung. Kebayang, jadi kita kerja tuh 8 jam, really hard work, dan kerja di dapur itu harus, it's like fast pace, harus kerja dengan cepat ya. Mereka harus yang go, 2 tangan harus selalu kerja. Terus misalnya yang ini udah selesai, harus sigap langsung ke yang berikutnya. Nggak bisa yang tuturu, santai-santai dulu, ntar ngapain lagi ya. Oh, kalau kayak gitu bisa dimasukin ke penggorengan sama chefnya. Mengapa Farah Quinn rela bersusah payah hidup di negeri orang dengan segala kerja kerasnya? Bukankah ia bisa hidup lebih baik di Indonesia di bawah kasih sayang orang tua dan keluarga? Ternyata jawabannya pasti. Ia ingin fokus pada satu bidang, mempelajarinya dengan sepenuh hati, hingga cita-citanya yang besar menjadi seseorang yang punya kelebihan ia dapatkan kini. Aku gak nyangka kalau wow, this is my passion, but aku bakal tahan gak? Itu aja. Ya, aku bakal tahan gak nih kerja seperti ini. Tapi you know what, aku selalu pikir, dan aku juga dari dulu ya,
Aku ingat sekali ada pernah salah satu temanku yang bilang ke aku, katanya, Farah, you have to focus in whatever you do in life. Apapun yang kita putuskan untuk kita lakukan di dunia ini, kita harus fokus. Karena kenapa? Kalau misalnya kita nggak fokus, kalau misalnya aku udah yang, aduh capek kerjaan kayak gini, aku nggak mau. Terus ganti sama yang lain. Udah gitu nanti ganti, bosen lagi, ganti lagi sama yang lain, ganti lagi sama. It's not gonna take you anywhere. Akhirnya kita mulai lagi dari bawah, mulai lagi dari nol, mulai lagi dari nol. Cuman kalau kita benar-benar fokus, you know what? Ya, this is hard work, I'm gonna go through this, and I'm gonna be successful. Dan kita tahanin, dan kita sabar, dan kita benar-benar ada niat untuk become someone di bidang itu. Dan you have to go through all of that. Sesungguhnya, apa yang didapat dari semua kerja kerasnya selama ini? Bagaimana keluarga memandang pekerjaan yang digeluti anaknya sebagai sebuah profesi yang membanggakan? Benarkah profesi sebagai ahli memasak, menyandang gelar chef yang tak mudah, bisa mengubah perjalanan seorang Farah Quinn menjadi seperti sekarang ini? Dan alhamdulillah dari kerja keras dan fokus itu akhirnya mulai bisa ngebuahin hasil ya. You know, my life is full right now. Full. Aku seorang istri, aku seorang ibu, aku harus jaga penampilan, aku harus kerja, I'm building my career. Jadi, you know, jaga penampilan itu juga termasuk kerja. I'm very disciplined. Aku olahraga setiap hari, aku jaga apa yang aku makan. Terus, you know, harus ready buat syuting. Dan di luar itu juga, I also try to balance with my social life. So, until nowadays, I still work very hard for everything. Sebetulnya anak-anak, bukan anak-anak aja ya, semua orang di dunia ini gak ada yang bodoh. Tapi mereka punya bidangnya masing-masing. Gak bisa dong seniman disuruh jadi ekonomis, gak bisa ya. Atau misalnya seorang bankers disuruh jadi penyanyi gitu. You just can't do that. Orang-orang tuh punya bidangnya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing. Dan itu yang harus mereka tonjolkan untuk menjadi seorang yang sukses di bidangnya. Kayak prinsip aku ke anakku aja ya, I'm always gonna be supportive. Apa aja yang Arman mau lakukan, bakal selalu aku support. Mungkin kecuali kalau dia mau jadi penyupir balap ya, mobil balap kali ya. Agak sedikit nerve-wracking because it's dangerous. Tapi selalu, you know, kalau dia mau jadi atlet, aku support. Dia mau jadi, you know, singer, aku support. Dia mau jadi whoever, like financial planner, bakal aku support. Siapa sih nih cewek? Banyak yang bilang, ini orang bisa masak beneran apa enggak sih?